Jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Kita akan membahas tentang benjolan payudara yang part 2. Jadi di sini judulnya atau temanya adalah bagaimana cara mendiagnosis benjolan payudara. Namun jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan tonton sampai habis. Saudaraku yang terkasih, bagaimana cara mendiagnosis benjolan payudara? Saudaraku, biasanya dokter akan menanyakan terkait gejala yang dialami, kapan benjolan itu mulai muncul, serta riwayat kesehatan pada pasien dan keluarganya. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dengan meraba payudara pasien. Siapakah dokter spesialis yang menangani hal ini? Yaitu dokter spesialis onkologi. Pemeriksaan fisik dapat membantu dokter memastikan lokasi, kepadatan, pergerakan benjolan, dan selanjutnya dokter akan menyarankan pemeriksaan penunjang untuk memastikan diagnosis. Misalnya, yang pertama adalah mamografi. Mamografi adalah foto rongsen pada payudara. Pada pemeriksaan ini, payudara pasien akan diletakkan pada alat yang memancarkan sinar X agar gambar jaringan payudara dapat terlihat lebih jelas. Melalui mamografi, dokter dapat melihat bila ada kelainan di payudara, seperti tumor, penumpukan kalsium, atau jaringan yang padat di payudara. Yang kedua adalah ultrasonografi payudara. Ultrasonografi kita singkat sebagai USG, adalah pemeriksaan yang menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambar. USG payudara sangat berguna dalam pemeriksaan benjolan payudara, terutama dalam membedakan benjolan yang padat dan berisi cairan. Yang ketiga adalah magnetic resonance imaging atau kita singkat MRI. MRI menggunakan medan magnet dan gelombang suara untuk menampilkan gambar bagian dalam tubuh. MRI digunakan untuk memeriksa lebih teliti benjolan yang tidak terlihat jelas pada mamografi dan USG. Yang keempat adalah duktografi. Duktografi atau galaktografi adalah pengambilan gambar kelenjar payudara dengan mesin fotorongsen. Pemeriksaan ini akan membantu dokter mengetahui penyebab keluarnya cairan dari puting, baik yang berupa darah maupun cairan bening. Duktografi didahului dengan penyuntikan cairan kontras melalui puting. Yang kelima adalah biopsi. Biopsi adalah prosedur pengambilan sampel benjolan atau seluruh benjolan untuk diperiksa di laboratorium. Beberapa metode biopsi misalnya aspirasi jarum halus atau fine needle aspiration biopsi, kemudian biopsi jarum inti atau core needle biopsi, kemudian biopsi dengan bantuan vakum atau vacuum assisted biopsi, kemudian biopsi bedah atau surgical biopsi. Bagaimana dengan pengobatan pada benjolan payudara? Pada banyak kasus, benjolan payudara yang jinak tidak memerlukan penanganan karena tidak berbahaya. Bahkan ada beberapa kasus benjolan dapat menghilang dengan sendirinya. Tindakan medis akan dilakukan jika benjolan berukuran besar, makin membesar, terasa nyeri disertai luka, terjadi perubahan bentuk pada puting atau keluar cairan dari puting. Prosedur untuk menangani benjolan payudara tergantung pada jenis benjolannya. Misalnya adalah yang pertama lumpektomi. Lumpektomi dimulai dengan memberi bius lokal pada pasien. Setelah bius bekerja, dokter
dokter akan membuat irisan di sekitar area tumor, kemudian mengangkat tumor dan sedikit jaringan di sekitarnya. Prosedur ini biasanya dilakukan pada wanita dengan satu benjolan yang diameternya kurang dari 5 cm. Yang kedua adalah krioterapi. Krioterapi bertujuan untuk menghancurkan sel abnormal dengan cara dibekukan dahulu. Pada prosedur ini, dokter akan menyuntikkan nitrogen cair langsung ke area tumor dengan menggunakan jarum khusus. Yang ketiga adalah aspirasi jarum halus. Aspirasi jarum halus adalah prosedur pengeluaran cairan dari benjolan payudara dengan menggunakan jarum khusus. Prosedur ini dilakukan dengan bantuan USG agar jarum ditempatkan dengan tepat di benjolan. Yang keempat adalah mastektomi. Mastektomi adalah prosedur bedah untuk mengangkat seluruh jaringan payudara. Prosedur ini bisa dilakukan pada 1 atau 2 payudara dan biasanya mastektomi ini dilakukan pada pasien kanker payudara. Selain sejumlah prosedur yang saya sebutkan tadi, dokter juga dapat memberikan pil KB untuk mengatur siklus menstruasi dan menurunkan kadar hormon estrogen pada pasien. Ingat bahwa salah satu prosedur pengobatan pada kanker adalah dengan terapi hormon. Dan hormon yang tidak stabil juga bisa memicu terjadinya beberapa kasus-kasus dalam bidang onkologi. Pada pasien mastitis, dokter juga dapat meresepkan antibiotik dan obat pereda nyeri. Tentunya obat-obat ini harus sesuai dengan advis dokter. Misalnya paracetamol, ibuprofen. Dan biasanya ibu menyusui yang mengalami mastitis tidak perlu berhenti menyusui karena kondisi ini tidak berbahaya pada bayi dan menyusui justru dapat membantu penyembuhan mastitis. Bila benjolan merupakan kanker payudara, selain mastektomi, dokter juga akan menjalankan radioterapi, kemoterapi, atau terapi hormon. Pada beberapa kasus, dokter dapat mengkombinasikan metode tersebut, tergantung pada ukuran dan stadium kanker, serta usia dan kondisi kesehatan pasien. Bagaimana dengan komplikasi benjolan payudara? Saudaraku yang terkasih, benjolan payudara umumnya bersifat jinak dan tidak berbahaya. Namun pada beberapa jenis benjolan payudara, penanganan yang terlambat dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada payudara atau menjadi kanker payudara. Ketika benjolan payudara telah terdiagnosis, penting untuk mengikuti saran dan pengobatan dari dokter. Jangan tinggalkan advis dokter. Hal ini akan menurunkan risiko komplikasi, misalnya kanker payudara yang menyebar ke organ tubuh lain atau mengalami metastasis. Perubahan bentuk payudara akibat kerusakan jaringan dan penyebaran infeksi payudara akibat adanya abses. Bagaimana dengan pencegahan benjolan payudara? Kebanyakan benjolan payudara sulit untuk dicegah karena terjadi akibat perubahan hormon yang tidak dapat dikontrol. Namun, penting bagi wanita untuk memahami payudaranya sehingga lebih mudah menyadari apabila ada perubahan pada organ tubuh tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan mengenali payudara sendiri adalah dengan SADARI atau sadari, singkatan dari pemeriksaan payudara sendiri. Dengan melakukan sadari, pasien bisa mendeteksi adanya benjolan sejak dini. Saudaraku yang terkasih, demikian adalah informasi tentang benjolan payudara part 2. Maka untuk video yang selanjutnya kita akan bahas tentang sadari atau periksa payudara sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati.